Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Z1 Ngobrolin YouTube. Langsung saja sekarang kita ada di Ngobrolin Cho Uchu Keiji Gabani Infinity episode 2 atau bahasa Inggrisnya Super Space Series Gaban Infinity episode kedua ya teman-teman ya. Setelah kalian itu pasti udah nonton episodenya atau kalian juga bisa nonton reactionku di traktir teman-teman. Untuk reaction episode 1 dan 2, pokoknya untuk reaction, semua reaction di channel Z1 sekarang hanya ada di traktir ya teman-teman ya, biar tidak ada copyright itu teman-teman. Jadi aku akan terus ingatkan kalian, kalau kalian ingin nonton reactionku kalian bisa langsung ke traktir aja, tapi kalau kalian nggak mau, kalian cuma mau nonton ngobrolinnya aja, ya nggak apa-apa, boleh aja. Atau mungkin kalian ingin nonton episodenya sendiri, silahkan teman-teman ya. Untuk sekarang sih belum ada jalur legal untuk Space Series One Infinity yang secara apa ya, berbarengan lah. Kalau beda sama Z, kalau Z kan secara berbarengan itu kita bisa secara legal, ya legal sedikit ilegal lah ya, karena kita harus pakai VPN. Yaitu di YouTube ada teman-teman, tapi ya seperti yang bilang harus VPN dulu kalau mau nonton. Cuman ya bisa lah, legalnya itu udah ketemu lah, walaupun sedikit dengan cara tidak legal dengan VPN. Tapi kalau cocok juga ini masih belum ketemu. Tapi tunggu aja teman-teman, karena ini series sudah diumumkan di RTV akan tayang. Cuman aku nggak tahu akan telat berapa episode, tapi sudah diumumkan akan tayang di RTV. Jadi kan tunggu saja untuk menonton secara legalnya, ada di RTV teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke ngobrolinnya teman-teman ya, karena tanpa basa-basi lagi ya. Untuk episode 2 dan sedikit apa pendapatku tentang episode kedua ini. Apakah lebih baik daripada episode ke-1? Mungkin iya. Oke, lanjut saja. Jadi episode 2 kita melanjutkan dari episode yang kemarin di mana Bushido berubah kan, dan di sini kayak dia menyuruh anggotanya buat menangkap si Infinity karena Bushido taunya adalah di seluruh dunia ini, universe ini hanya ada satu Gaban teman-teman ya. Jadi Gaban Infinity adalah satu-satunya Gaban yang bisa sejauh ini yang diperlihatkan, satu-satunya yang bisa untuk pergi ke dimensi berbeda atau universe yang berbeda teman-teman ya. Dan ada motor lewat teman-teman, jadi mohon maaf. Dan juga aku lanjutin yang tadi, sejauh ini Infinity adalah Gaban yang diperlihatkan yang tahu bahwa ada banyak Gaban lain di universe lain. Dan dia katanya cuma satu-satunya yang tahu bahwa bisa pindah-pindah universe itu ya cuman Gaban Infinity doang. Sedangkan Bushido dari sini kelihatannya dia eh, nggak tahu. Mungkin dia tahu soal beda dimensi, cuman dia nggak tahu kalau ada ternyata Gaban yang bisa pindah-pindah dimensi. Begitu teman-teman ya. Dan di sini kayak ya mau diinterogasi lah, mau ditangkap. Tapi sebelum mau ditangkap tiba-tiba terjadi, aduh, banyak banget motor. Bukan Emos Outbreak ya namanya, ini beda ya. Ini kayak terjadi distorsi gitu di energi negatif di emolgearnya sehingga membuka portal ke Makukukan atau Maku Space atau dimensi Maku teman-teman ya. Eh, tapi langsung saja ditutup sama Infinity, gerbang ke Maku, ke dimensi Makunya teman-teman. Dan ya Infinity berhasil mendapatkan emolgearnya dan langsung habis itu eh, si Reiji itu menyuruh temannya yang aku masih lupa namanya siapa itu untuk melakukan sesuatu lah dengan si gaban satelit teman-teman. Wah, bukan gaban satelit namanya, aku lupa namanya. Pokoknya dengan ini satelit ini bergabung dengan Gabarion, sabar, bukan Space Gabarion ya? Aku lupa namanya apa ya. Apa kita dulu begini namanya?
Pokoknya disuruh bergabung dengan pesawatnya. Jadi si satelit ini bergabung dengan pesawatnya dan menembakkan sebuah beam untuk menghilangkan dinding apa atmosfer pink yang menutupi buminya Bushido teman-teman ya. Oh, Cosmo Gavarion ya, aku ingat nama pesawatnya adalah Cosmo Gavarion teman-teman, dan Gavarion Satellite ingatku namanya. Apa satelit Gavarion lah ya, pokoknya itulah. Nah, di sini kayak Infinity atau Reggie itu mau ditangkap sama Bushido alias si Setsuna, tapi ya berhasil kabur lah ya si Reggie lah ya. Dan kita dilihatin dengan villain of the week untuk minggu ini, yaitu si bapak-bapak mafia ini teman-teman. Dan kita juga perhatikan dengan Gaban Dead teman-teman ya. Dan kemungkinan besar Gaban Dead adalah sumber dari emulgir hitam ini teman-teman ya. Jadi kayak ini tuh bandarnya dan dia tuh distributornya. Kan paham nggak? Jadi maaf, Tanun masih aduh banyak banget motor lewat. Aku nggak tahu sih bakal bocor apa enggak. Jadi intinya si Gaban Dead itu tuh kayak distributor dari emulgir hitam dan dia tuh distributor. Gaban Dead itu kayak bandarnya lah. Dia ngasih emulgir hitam ke si mafia ini, mafioso ini, dan dia tuh kayak distributor karena si villain kemarin yang kakak kemarin yang pokoknya yang orang demo kemarin itu dapat si emulgirnya dari si mafioso ini teman, dan mafioso ini kemungkinan besar dapat dari si Gabandet, dan kemungkinan besar berarti ya Gabandet itu bandar distributor dan habis itu ke orang-orang kecil. Mungkin seperti itu teman-teman ya untuk skemanya, dan kemungkinan besar si Gabandet ini tuh kayak dia punya banyak kacung-kacung mafioso di banyak banget universe yang lain, karena nggak mungkin doang dia cuma punya kacung mafioso atau distributor mafioso di universe-nya Bushido doang teman-teman, atau si Setsuna. Nah, habis itu si Reiji mengunjungi rumah ke tempat adiknya si pendemo kemarin, dan dia kayak mau tanya-tanya lah di mana kakaknya dapat Imulgir, terus kenapa dia jadi seperti itu, kenapa dia jadi kayak rakyat yang demo, tapi yang demonya itu ngerusuh, itu bukan demo damai gitu kan. Nah, terus di sini si kakaknya yang tadi si pendemo ini dia sedang ingin dibawa ke kantor polisian, dan dia itu mendapat hukuman untuk di extinction atau dikeluarkan dari bumi teman-teman ya. Hukumannya itu di penjara di luar angkasa. Di sini dia kayak protes gitu kan. Gimana apa sih? Kalian tuh salah. Kalian tuh lihat berita nggak sih? Gimana perasaan kalian? Yang harus ditangkap itu bukan aku, tapi para pemimpin dunia sana. Nah, intinya dia bilang gitu teman-teman di sini, di apa di scene ini, dan langsung dikonter sama Setsuna kayak air mata adik lu sama ceramah dari Gaban Merah kemarin tuh gak bisa merubah pandanganmu, intinya bilang gitu sih Setsuna. Terus kayak sedikit dibantah sama si pendemonya itu dengan bilang kayak adikku nggak ada hubungannya sama ini ya, intinya gitu. Ya intinya kelihatannya si kakaknya itu emang bener-bener pure kecewa dengan dunia teman-temannya, dengan para pemimpin dunia lebih tepatnya, dan dia ingin memperbaikinya cuman dengan cara yang salah, yaitu dengan cara yang rusuh. Ya, aku nggak tahu itu cara yang salah apa yang benar hitungannya, cuman dia pakai cara yang rusuh lah intinya lah. Yang akhirnya kadang membuat dia nggak didengar sama orang karena suka ngerusuh gitu kan. Nah, dalam perjalanan tiba-tiba dihadang sama si mafioso ini tadi dan diserang ya teman-teman ya mobilnya. Dan di sini juga adiknya pendemo tadi itu menceritakan kayak kronologi gimana si kakaknya itu dapat eh emogir. Pokoknya dia tuh dapat email. Pokoknya kalau kamu ingin mengubah dunia, kamu tuh harus pakai ini ya gitu. Atau habis itu si Reiji dihubungi sama temannya bahwa dia ngasih tahu bahwa si Setsuna itu sedang diserang kelompok polisinya itu kan. Poin sini terjadi perperangan dan juga kekuatan dari emulgir hitam diperlihatkan sekali lagi teman-teman di ngobrolinku
dan juga di reactionku yang episode 1 kemarin, aku nggak notice ini, cuman akhirnya ya kan ku notice di episode 2, yaitu adalah dia kayak ngebuat orang yang tepar tiba-tiba jadi berdiri lagi teman-teman ya, kayak dapat obat kuat lah intinya lah. Dan di sini Setsuna kayak kewalahan dan akhirnya terluka, dia dijedotin ke apa ini ya namanya? Pokoknya di inilah di hitam-hitam inilah dijedotin dia, dijedotin. Lalu si Reji datang buat ngebantu dan membawa Setsuna pergi teman-teman ya. Dan di sini kita dijelasin soal masa lalu Setsuna, di mana dia adalah seorang android atau seorang apa sebuah ya. Pokoknya dia adalah android yang dibuat di planet apa ya tadi ya, Barossa apa gitu. Dan dia juga diceritakan bahwa dia itu diciptakan untuk sebagai prajurit teman-teman yang akan berperang. Dan juga dia menyatakan atau memberitahu bahwa walaupun dia kayak bisa regenerasi lukanya, cuman dia tetap merasakan sakit dari luka yang dia terima teman-temannya. Dan dia juga ngomong bahwa selama ini setelah peperangan selesai, dia tuh kayak jadi pengembara lah, dia mengembara ke segala planet untuk diteliti kayak healing factornya sebagai sebuah android. Dan dijelasin juga setelah muncul model terbaru, dia itu kayak dibuang gitu aja dan dipilih oleh kepolisian galaksi untuk menjadi Gaban teman-teman. Dan Setsuna kayak merasa dia nggak pantas, nah tidak pantas untuk mendapatkan titel Gaban karena menurutnya dia itu ada hanya seorang prajurit prajurit tanpa emosi, nah, kayak gitulah. Terus di sini si Reji itu bilang kayak, ya siapa peduli kalau lu itu, siapa peduli kalau kau adalah boneka atau robot atau manusia, pokoknya, aduh gimana ya tadi kata-katanya, pokoknya ya dia kayak ngasih motivasi ke si Setsuna lah. Pokoknya kayak nggak penting lu itu manusia atau robot, yang penting itu adalah rasa keadilan bagaimana lah, aku lupa gimana tadi. Sabar. Karena aku lupa, mungkin boleh kali ya disetel ya. Eh, oh, ternyata dia nggak peduli sama masa lalunya doang tuh. Pokoknya yang penting adalah masa sekarang katanya. Nah di sini juga Setsuna bertanya bagaimana si Reiji itu menjadi Gaban. Nah sebelum mau dijelasin, pas mau jelasin si Reiji, tiba-tiba mereka diserang anjir sama mafioso ini. Dan sini Reiji kayak bilang kayak, lo itu ngejual emulsi biar orang-orang nangis tau gak? Dia bilang gitu. Terus habis itu si mafiosnya menjawab, apaan? Itu mah tergantung sama yang beli ya. Ya dia bilang gitu dan si Reiji langsung balas lagi kayak, ya typical villain. Habis itu berubahlah menjadi Gaban Infinity teman-teman dan bertaruh dengan si mafioso ini. Lalu mafiosonya menciptakan Emols Outbreak dan membuat Monster of the Week yang sama kayak kemarin ya desainnya. Dan di sini juga si Reggie itu menjelaskan soal motivasinya dia menjadi Gaban dan kayak gimana itulah teman-teman. Dan dia juga bilang kayak semua multiverse adalah jurisdiksinya dia. Nah di sini membuat apa ya, ngebuat si Setsuna tuh teringat masa lalunya di mana dia terdapat entah pernah bertemu atau dia punya hubungan lah sama seorang perempuan yang menyuruh dia untuk hidup untuk dirinya sendiri teman-temannya. Dan FGI for your information, nah, udah dijelasin juga bahwa si perempuan ini ya kita tahu lah aktornya sama, cuman intinya dia itu memiliki wajah yang sama sama komandannya atau pemimpinnya si Bushido yang sekarang teman-temannya. Lalu kita mendapatkan scene berubah dari Bushido dan dikasih tahu lah ya kayak ya cocak itu apa dan gimana itulah. Dan Bushido menggunakan Nitoryu teman-teman ya dan bertarung melawan Monster of the Week dan Villain of the Week, si mafioso dan si monster. Lalu mereka si mafioso membuka Makukukan atau dimensi Maku teman-teman. Dan di
Dan di sini dijelaskan bahwa dimensi Maku adalah sebuah dimensi yang menjerat. Nah, aku udah tahu artinya Tenggut. Yang menjerat berbagai dimensi atau berbagai universe dijerat menjadi satu, teman-teman. Dan jika manusia tertarik ke Makukukan atau dimensi Maku, mereka akan badannya itu bakal apa ya? Terobek-robek lah intinya lah. Apa terunjang anjing gitu. Terunjang anjing. Ya intinya begitulah. Pokoknya nggak sehat lah intinya. Lalu mereka menemukan ini si markas ini, yang nggak tahu ini markas apa. Intinya di situ ada reaktor, teman-teman ya. Oh ya, dan temennya Reiji sama si Agi itu datang dengan Cosmo Gabarion ya untuk memasuki Makukukan, teman-teman. Dan di sini Setsuna itu kayak mengurus dua monster kecilnya minggu ini, dan Reiji akhirnya mengurus si markas gedenya tadi atau si reaktornya itu dengan Cosmo Gabarion, teman-teman. Dan kita mendapatkan salah satu plot penting, atau bukan plot penting sih, pokoknya ya hal yang kemungkinan besar akan ada di series ini di awal-awal doang. Itu adalah agar Cosmo Gabarion bisa berubah menjadi bentuk robotnya, harus mendapat persetujuan dari berbagai macam anggota di uh, kepolisiannya lah ya. Dan setelah mendapat persetujuan, akhirnya Cosmo Gabarion berubah menjadi ini, teman-teman. Aku lupa namanya, pokoknya ZRC apa gitu. Gabarion ZRC, ya, ya itulah. Aku lupa namanya apa. Intinya ya dia berubah menjadi robot lah ya. Dan di sini Setsuna masih bertarung ya kan. Dan kita dikasih lihat kayak scene keren kayak Setsuna dengan combat swordnya, teman-teman ya. Dan juga aksi Reiji dengan robotnya. Dan akhirnya yada dan udah deh selesai. Dan habis itu Reiji menggunakan finishing dari robotnya untuk menutup gerbang dimensi Maku, teman-teman ya. Dan si mafiosonya ditangkap. Lalu Reiji kembali ke dimensinya, teman-teman, dan berpisah dengan Setsuna. Lalu kita mendapatkan ending dance yang kurang walaupun lagunya bagus. Lalu kita mendapatkan sedikit teaser untuk next episode atau next gaban, yaitu ada Kiki and Koto. Kiki dan Koto, teman-teman. Kiki adalah si ini, si gaban Luminos, dan Koto adalah asistennya. Lalu kita langsung saja ke preview next episode, di mana kita akan ke dimensinya Gaban Luminos, teman-teman ya. Dan di sini kayak kan kita juga dikasih tahu bahwa si Luminos adalah peneliti, teman-teman ya. Dan di sini kayak kemungkinan besar dia nih so many galaxy. Kayaknya dia kayak tahu soal tentang dimensi yang lain atau universe Gaban yang lain, cuman dia gak punya kemampuan untuk travel ke universe lainnya, teman-teman ya. Nah, kita akan melihat apakah itu benar di next episode. Nah, jadi gimana menurut kalian untuk episode 2-nya, teman-teman, yang kalau udah menonton atau menonton reactionku, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah, teman-teman ya. Dan ini adalah komentarku untuk episode 2, teman-teman. Jauh lebih rapi daripada episode pertama, karena episode pertama itu sangat amat ngebut, tapi ya tetap bagus. Tapi ini jauh lebih baik, temanku. Yang episode 2 ini jauh lebih baik, kataku ya, teman-teman ya. Karena kita hanya berfokus ke satu universe, yaitu universe-nya Bushido, dan kita juga dikasih tahu dengan masa lalu Bushido, dia itu gimana, walaupun belum lengkap ya, tapi kita kayak dapat lah karakternya dia kayak gimana, dia itu kayak gimana. Sedangkan kemarin tuh ya Reiji itu kayak ya oke lah kita dapat, tapi nggak sedapat itu. Bahkan karakternya Reiji itu baru agak digali lagi, kayak karakternya itu gimana itu di episode ini, teman-teman. Kayak dia menjelaskan motivasinya dia jadi Gaban, kayak dia ingin melindungi semua universe dengan tangannya, kayak segala macam. Dan kita juga mendapatkan bahwa dari dialognya dia tuh ada sedikit kayak merasa penyesalan lah, bukan penyesalan sih, kayak itu tuh dilakukan selain atas keinginannya sendiri, itu juga karena rasa bersalahnya karena hal di masa lalunya dengan Gatosan itu, teman-temannya. Itu menurut prediksiku aja dari dialog yang gue dapat dan
gaya pembicaraan yang gue dapet dari si Reiji teman-temannya. Dan karakter Setsuna juga bagus teman-teman. Cuman menurutku kekurangan di episode ini adalah komandannya Setsuna nggak muncul anjir. Kayak ya aku tahu sih plot yang dia si komandannya itu punya wajah yang sama orang penting di masa lalunya Setsuna itu tuh buat plot ke depannya gitu. Tapi kayak kita cuma ditis kayak oh iya komandannya ini, oh iya ini orang di masa lalunya. Kayak nggak mereka aneh banget kayak punya wajah yang sama. Karena nggak dilihat apa pikirannya Setsuna itu yang bilang seperti itu teman-teman. Tapi ya itu katanya disimpan untuk plot ke depannya. Tapi ya aku juga lumayan agak eh ya yang plot yang aku jelasin tadi ini tuh kayak ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah ya kita udah tahu tapi kayak nggak dikasih tahu. Tapi kelebihannya episodenya jadi kerasa lebih rapi, nggak sengebut yang kemarin. Begitu menurutku teman-teman. Jadi menurutku episode 2 itu lebih bagus daripada episode pertama. Dan setelah menonton 2 episode, aku sedikit yakin kemungkinan besar ini series at least bisa menyamai levelnya Boom Boom Jer teman-teman. Yang artinya aku suka. Karena Boom Boom Jer itu ada di top 2 top 3 atau top 2 dari series favoritku untuk Sentai Direwa. Yang pertama masih Zenkaiger teman-teman ya. Boom Boom Jer itu bisa banget jadi favoritku kalau saja arc-nya Cannonball dipotong dan arc finalnya itu diperpanjang lagi. Karena menurutku arc final itu terlalu pendek dan banyak banget ngerush terlebih di episode terakhirnya. Jadi kayak ya jadinya kayak aku nggak bisa bilang dia di atas Zenkaiger buat aku. Tapi dia ada di bawahnya Zenkaiger dan ya mungkin dia sama Dawn Brothers sama lah kalau di rankingku sebagai series favorit teman-teman ya. Dan menurutku sejauh ini Gaban Infinity ini ya mirip Boom Boom Jer tapi sedikit lebih rapi kalau kalian tanya ke aku teman-teman ya. Untuk dua episode ini menurutku lebih rapi si Gaban ini daripada Boom Boom Jer. Jadi aku yakin banget kalau si penulisnya itu belajar dari kesalahan dia di Boom Boom Jer, ini series bisa jauh lebih bagus dari Boom Boom Jer teman-teman. Dan ya I like it gitu loh. Maksudku kayak Boom Boom Jer itu aku suka, cuman kan gak favoritku. Tapi kalau ini series bisa memperbaiki hal yang gak aku suka di Boom Boom Jer, ya bisa jadi series yang favoritku. Cuman ya ini bukan Sentai lagi sekarang sayangnya. Jadi ya begitulah menurutku teman-teman. Dan semoga episode 3 jauh lebih bagus lagi dan ya aku punya sedikit harapan yang sedikit tinggi teman-teman. Karena dua episode ini bagus, bahkan hampir lebih bagus dari Boom Boom Jer awal-awal. Jadi episode 1 dan episode 2 nya itu kayak hampir sama baunya sama Boom Boom Jer. Untuk episode 1 gue lebih suka Boom Boom Jer, tapi episode 2 gue lebih suka Gaban. Jadi kayak semoga ini bisa lebih baik dari Boom Boom Jer dan kalaupun enggak semoga ya sama lah kayak Boom Boom Jer lah, bagusnya lah. Jadi seperti segitu dulu dari aku teman-teman untuk ngobrolin dari Cho Uchu Gaban Infinity episode kedua teman-teman. Jadi sekali lagi gimana menurut kalian? Kalian bisa komen langsung di bawah. Dan tambah basa-basi lagi, kita akan bertemu lagi di next video teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan teman-teman ya, karena lagi musimnya sakit-sakit sekarang. Dan bukan cuma kita atau manusia yang sakit, bukan cuma hewan, bukan cuma makhluk hidup, tapi dunia ini juga sedang sakit teman-teman. Jadi ya stay safe and stay healthy teman. Bye. Woi.